Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Sulis Purnawan. Kali ini aku nggak riding ya teman-teman. Ini akhir-akhir ini sering hujan, hampir tiap hari pagi, sore hujan. Jadi sebenarnya hari ini pun tadi aku udah ada rencana mau riding, mau ke ekspor atau review suatu tempat yang asik, tapi gagal karena hujan turun. Oke, daripada bete, akhirnya aku coba bikin video indoor aja, menjawab beberapa pertanyaan. Banyak juga yang nanya di beberapa videoku, sebenarnya kamera apa yang aku pakai, alat-alat apa yang aku pakai saat bikin video. Oke, sekarang aku jawab, aku jabarin semua alat-alat yang aku pakai selama bikin video riding motor ke tempat-tempat wisata tuh ya teman-teman. Tapi sebelumnya boleh dong di subscribe dulu yang belum subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar aku semakin semangat dan teman-teman nggak ketinggalan video-videoku yang terbaru. Oke, yang pertama ya teman-teman, saat riding motor aku menggunakan kamera, yaitu aku menggunakan kamera GoPro teman-teman. Jadi GoPro saat ini yang aku pakai GoPro Hero 7. Jadi lokasinya seperti ini, aku nempatinya. Mountingnya seperti ini teman-teman. Jadi aku memiliki beberapa helm ya. Ada berapa? 6 atau 7 helm. Semuanya aku kasih mounting seperti ini. Nah, mountingnya seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Nempel di sini. Kemudian aku beri ini pivot arm ya. Pivot arm. Aku rangkai sedemikian rupa sehingga posisi kamera itu tepat berada di depan mulut teman-teman. Nah, tepat berada di depan mulut dan menghadap lurus ke depan gitu. Jadi hasil videonya nggak apa ya, lebih enak dilihat kalau menurutku, nggak yang kayak di samping gitu. Jadi helm-helmku semuanya aku tempelin ini teman-teman. Contohnya ini juga nih. Nih, yang ini. Nah, ini aku kasih kayak gini semua. Tinggal misalnya bosan pakai yang ini, kemudian ganti pakai yang itu. Nah, GoPro Hero 7 ini aku menggunakan ini teman-teman. Ini aku lepasin dulu ya. Untuk audionya, GoPro Hero 7-nya aku tambahin ini mic adapter. Nah, mic adapter. Kemudian aku colok mic eksternal teman-teman. Nah, ini dia. Aku colok mic eksternal, kemudian mic-nya aku taruh di dalam helm. Aku posisikan pokoknya sedemikian rupa sehingga biar dapat audio yang jelas. Ini posisikan di dekat mulut. Biasanya aku di sebelah agak ke samping gitu, nggak tepat di depan mulut. Kalau di depan mulut kadang-kadang jadi noise karena saat kita ngomong itu hembusan angin itu bikin jadi noise. Nah, makanya aku tempatkan agak ke samping, jadi nggak tepat di depan mulut, tapi dekat dengan mulut. Itu. Kemudian apa lagi ya teman-teman? Oh iya, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya di beberapa videoku, obrolanku dengan temenku itu bisa masuk atau terekam ke GoPro-nya, ke dalam videonya. Ini yang aku gunakan ini teman-teman. Ini aku menggunakan intercom, Bluetooth intercom yang khusus untuk helm ya, untuk biker, untuk rider. Ini aku menggunakan yang murah sih. Aku menggunakan BT Rider V6, ini dia. Jadi aku sengaja beli dua. Jadi misalnya aku ada temen riding, misalnya dia nggak punya atau belum punya intercom, jadi aku pasang di helm dia. Jadi biar obrolan kita enak untuk komunikasi selama di perjalanan. Kemudian kenapa kok bisa hasil obrolan atau rekaman intercom ini bisa masuk ke dalam ini, apa namanya, GoPro-nya melalui mic adapter ini. Jadi sudah dimodifikasi teman-teman. Ini dia. Jadi kan kalau Bluetooth intercom ini dia ada dua speaker di dalam yang posisinya tepat di telinga kita kanan kiri gitu. Kemudian ada mic-nya. Ada mic-nya juga untuk mic yang ini ya. Beda, bukan mic yang ini, bukan mic yang ini. Tapi dia mic punya si intercom ini. Nah, ini aku modifikasi. Jadi di speaker itu aku tambahin colokan
jack kayak gini teman-teman. Nah, ini jack yang ini masuk ke mic adapter ini. Nah, mic adapter ini menggunakan jack ini. Jadi kalau sudah menggunakan ini saat aku riding berdua dan membutuhkan obrolan yang biar bisa masuk terekam ke dalam kamera, aku menggunakan yang ini. Jadi nggak lagi memerlukan mic yang ini, mic eksternal ini. Jadi colokan mic adapter ini dicolok menggunakan jack yang hasil modifikasi dari si intercom itu teman-teman. Jadi semua obrolan kita dengan rider dan suaraku sendiri misalnya pas nggak ngobrol pun tetap terekam ke dalam rekaman GoPro-nya. Ya sekilas seperti itu teman-teman. Atau mungkin perlu dibuatkan tutorial khusus. Guys, intinya seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Itu kamera menggunakan GoPro Hero 7 yang ditambah mic adapter, dipasang di helm seperti itu. Nah, kemudian saat di lokasi teman-teman, saat di lokasi misalnya aku lagi jalan kaki, itu GoPro-nya aku lepas. Nah, ini dia. Aku lepas, aku pasang di gimbal teman-teman. Oke, nah ini dia. Ini GoPro-nya aku pasang di gimbal. Ini gimbalnya Zhiyun Rider M. Ini dulu sering aku pakai di helm juga. Jadi gimbal khusus action cam. Ini wearable ya teman-teman. Ini bisa dipasang di helm. Cuman makin kesini terasa gimana ya? Agak berat kalau action cam, soalnya dulu aku pakai Xiaomi Yi itu kan ringan banget. Ditambah gimbal ini nggak begitu berasa. Tapi setelah aku ganti dengan GoPro Hero 7, GoPro Hero 7 itu lebih berat dibanding Xiaomi Yi. Ini jadi berasa banget pegel ya di leher kalau gimbal ini plus GoPro Hero 7-nya. Jadi akhirnya karena si GoPro Hero 7 ini sudah cukup stabil, nggak perlu gimbal pun menurut saya sudah cukup. Nah, ini akhirnya aku pakai saat jalan kaki teman-teman. Karena apa? Walaupun GoPro Hero 7 ini sudah stabil, saat tanpa gimbal, misalnya kita miringkan gini, saat kita miringkan gini, maka kamera juga akan ikut miring. Nggak bakal lurus seperti menggunakan gimbal seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Jadi, misalnya aku ngevlog, ini pun tinggal gini aja, jalan, pegang pakai monopod ini. Ini monopodnya bawaan dari si Zhiyun Rider M. Jadi enteng, enak aja. Ngomong sambil jalan, ini bisa muter sana sini juga, tetap stabil. Cuman sayangnya teman-teman kalau menggunakan gimbal Zhiyun Rider M ini keuntungannya satu, jelas lebih stabil ya dibanding tanpa gimbal. Walaupun si GoPro-nya sudah ada fitur Hyper Smooth Stabilization ya, tapi dia nggak seperti sesemut menggunakan gimbal. Ibaratnya dia hanya bisa meredam guncangan atas bawah gitu, tapi kalau miring dia nggak bisa. Nah, kalau ini kan menggunakan 3-axis gimbal, ini benar-benar smooth. Cuman sayang apa? Kalau menggunakan gimbal Zhiyun Rider M ini, audionya kita hanya bisa mengandalkan audio dari mic internal si GoPro-nya teman-teman. Jadi misalnya kita agak jauh gini, jadi menurutku ya kurang maksimal penangkapan audionya. Nah, alternatif lain aku menggunakan gimbal ini teman-teman. Nah, ini dia. Aku menggunakan gimbal, sebenarnya ini smartphone gimbal. Ini adalah Zhiyun Smooth Q ya, Zhiyun Smooth Q. Ini gimbal handphone tapi dengan tambahan adapter. Nah, karena semua sekarang dipermudah. Dengan tambahan adapter seperti ini banyak dijual online. Ini si GoPro bisa digunakan menggunakan gimbal Zhiyun Smooth Q ini teman-teman. Nah, kalau dengan gimbal ini aku bisa pakai setup tambahan mic eksternal teman-teman. Nah, karena apa? Di adapternya itu ada slot untuk ini dia. Nah, di adapternya ada slot untuk mic adapter. Oke, coba kita praktekkan pasang ya. Dan kita tinggal nyalakan. Tada! Ini dia teman-teman. Ini sudah terpasang.
Nah, jadi dengan menggunakan Zhiyun Smooth Q ini dulu hampir hampir aku pensiunkan sebenarnya gimbal ini. Aku jarang banget menggunakan gimbal handphone karena kualitas kamera handphoneku yang aku pakai saat ini masih kalah dengan kualitas rekaman si GoPro-nya. Makanya aku nggak pernah pakai. Dan ternyata setelah aku lihat ada adapter beginian, wah ini aku jadi semangat lagi menggunakan ini. Oke. Jadi dengan seperti ini kan ini bisa bolak-balik ya teman-teman. Ini misalnya tinggal dipencet modenya 3 kali. Ini dia akan menghadap ke depan. Nah, ini aku bisa pasang mic eksternal. Ini menggunakan Boya ya kayaknya. Boya mic eksternal ini. Ini kualitas audionya, penangkapannya jauh lebih bagus dibanding dengan mic internal atau bawaannya si GoPro. Ini kita tinggal misalnya mau ambil gambar ke depan ke sana, tinggal dipencet 3 kali. Misalnya kita mau ambil gambar, nah seperti ini ke kita, wajah kita, tinggal dipencet aja ini, dan audionya tetap terekam dengan bagus. Nah, asik kan? Kita tetap dapat gambar yang stabil dan audionya juga tetap bagus. Mungkin teman-teman ada yang sempat memperhatikan yang aku menggunakan beberapa videoku yang dulu menggunakan GoPro ini saat aku ambil gambar menghadap aku itu suaranya jelas. Begitu aku hadapin ke depan itu audionya jadi lebih kecil atau berkurang. Karena apa? Itu mic internal si GoPro itu lebih sensitif yang berada tepat di depan bodinya. Nah, yang belakang itu dia berada agak ke atas atau di atas bodi si GoPro-nya. Jadi, kalau saat kita posisi seperti ini, tanpa gimbal, tanpa mic eksternal maksudnya, itu akan menurun kualitas atau daya tangkap audionya. Itu dia teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Ini kamera sudah, si intercom sudah. Oh ya, kemudian drone yang aku pakai ini teman-teman, aku menggunakan DJI Mavic Mini. Kenapa aku pilih ini? Karena ini paling simple. Jadi untuk rider atau biker seperti aku ini cari yang simple. Ini enak banget. Ini drone sekecil ini dengan 3 axis gimbal dengan hasil video yang benar-benar smooth karena udah 3 axis gimbal. Ini paling enak dibawa kemana-mana. Nggak usah bawa box yang gede-gede di punggung, ini di kantongin jaket pun bisa teman-teman. Nah ini dia, ini drone yang aku pakai, DJI Mavic Mini. Kemudian untuk editingnya aku menggunakan HP teman-teman. Serius, aku menggunakan HP. Aku sempet beberapa kali, 2 atau 3 kali ya, mungkin menggunakan PC atau laptop. Itu ternyata kadang mengedit video itu nggak langsung sekali jadi teman-teman. Kadang-kadang kan kalau lagi mood ngedit, nanti nggak selesai lanjutin lagi. Itu harus bawa laptop kemana-mana, nggak mungkin menurutku. Kalau HP itu kemanapun pasti selalu dibawa. Nah saat luang kita lanjutin, nanti selesai atau belum selesai lanjutin nanti lagi, pas luang kita lanjutin lagi pakai handphone. Itu lebih simpel menurutku. Aku menggunakan dua aku, Power Director, satunya lagi KineMaster ya, KineMaster. Nah, itu aku editing menggunakan menggunakan yang Pro, jadi fiturnya lebih komplit. Kalau menurutku sih lebih bagus KineMaster ya, karena dia bisa disetting di bitrate yang cukup tinggi. Kalau Power Director nggak tahu kalau ada Power Director seri yang lain ya, yang aku punya itu walaupun sudah Pro tapi paling tinggi itu bitrate-nya sekitar 20.000. Jadi kalau untuk ditonton di layar yang besar agak kurang tajam. Nah, sedangkan KineMaster itu bisa sampai berapa? Sampai 100.000 kayaknya bitrate-nya, di settingan paling tinggi pun bisa. Jadi itu teman-teman, itu dulu teman-teman. Informasi yang banyak teman-teman tanyakan, menggunakan kamera apa Om, menggunakan intercom apa Om, menggunakan apa Om ini Om. Nah, itu dia sudah aku jawab semuanya, perlengkapan yang aku bawa selama riding motor dan pengambilan gambar di lokasi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.
Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.